Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di sore hari ini, kebetulan saya sudah bersama dengan dua orang yang akan saya ajak diskusi begitu terkait latar belakang daripada silsilah dari nenek moyang salah satu orang tua saya, dari mama saya begitu. Nah, kebetulan saya sudah bersama dengan kakak daripada mama saya dan juga paman saya. Nah, untuk itu diharapkan juga video ini bisa dijadikan salah satu referensi atau batu loncatan agar supaya kebermanfaatan untuk peradaban dari keluarga sendiri begitu. Nah, di samping kanan saya sendiri, nama beliau biasa dipanggil di kampung itu Paman Broken. Usianya 57, kelahirannya 1957. Kemudian tempat tinggalnya itu Baranusa. Jadi topik pembahasan utama kami pada kesempatan siang hari ini itu bicara soal silsilah dari Rebon dan Tupong atau Rebon Tupong. Mungkin sebagai pengantar awal sekian dulu, saya langsung ke pembicaranya atau langsung ke Paman Broken untuk melanjutkan dari diskusi kita atau perbincangan kita pada kesempatan ini. Mungkin Paman bisa langsung menyambung begitu. Perjalanan awal dari asalnya itu dari Semenanjung Melaka. Dua orang saudara ini datang dengan mau mereka keluar kemudian di bawah Meraki dengan di Parang dan dorong belajar dalam pertemuan bertemu oleh orang Raas berarti Selang. Terus mereka posisinya sampai datang di Polres, sampai di Adenara. Adenara itu langsung dorong menetapi sementara di situ itu kampung dikasih nama Kampung Lamelaka. Nah, ente dua orang untuk mempesan, terus dorong dua langsung keluar lagi. Jadi waktu mereka keluar dengan mereka punya alat peraganya keseluruhannya, datang sampai di Lembata. Sudah sampai di Lembata, terus dorong tinggal di Dekar atau Relang. Setelah sampai di situ bertahun-tahun mereka buka lahan di situ, dorong usaha di situ sampai pada satu saat dia turun di laut pancing. Begitu dia pancing langsung dia hela pertama dapat itu sisi kemas. Nah, ini sisi kemas ini datang sejak kecil dia piara bertahun-tahun begitu sampai kemudiannya saat itu dia berkebun, dia mau panen, malam itu dia turun di laut itu sampai pagi tidak hela ikan satu pun juga. Akhirnya datang ada dua orang ini bagaimana ini sisi kita harus potong. Ini barang kan sudah besar sekali, kita paksanya potong. Begitu dua orang potong tuh, di dalam perutnya itu ketemunya piring dengan daging dulu yang biasa kalau dari leluhur moyang itu dari itu tanah tidak tanah. Nah, di samping dari itu dia punya telur, itu juga orang ambil isi di batu, telur itu hanya menjadi emas keseluruhannya. Nah, sedangkan dia punya perut halus itu juga di salah satu batu itu yang melindungi, kita bilang abah hidup. Nah, jadi karena mereka punya usaha gitu, kayak rantai begitu ya, kayak rantai. Tapi berjalan ya, hidup. Ya, hidup. Jadi mereka juga karena punya usaha yang seperti itu, sehingga penghuni yang di situ tuh nekat untuk membunuh mereka, sehingga dua orang bersaudara
itu langsung keluar. Jadi itu kakak, itu seperti penyu kan dari Nah, kecil jadi penyu ini mereka yang piara. sisik Nah, emas. sisik emas ya. Jadi dalam perjalanan mereka orang kejar mereka dari ke Rata Rodang itu mereka 2 orang nih lari sambil dengan dorong punya alat peraga yang Itu barang itu. parang. Dorong lari sampai di salah satu kampung, nama kampung itu Ledano. Di situ berat, jadi dia simpan itu tempat peraga alat itu, langsung dorong 2 nih lari sampai mau naik di Gunung Pas itu. Sisik yang di bagian leher ini, penyu sisik yang di bagian leher ini jatuh. Jadi biasa itu kan 13, jadi jatuh tinggal 12. Lalu kampung itu dikasih nama bahasa di sana bilang Nilung Topi. Nah, Nilung Topi orang 2 mulai jelajah lewat salah satu kampung. Nah, Jadi kampung itu ini tunggu dulu kakak. Jadi setiap kampung yang mereka singgah itu mereka 2 kakak adik kasih nama kampung itu. ya, itu yang nanti. sampai sekarang ini. Nanti nanti sampai sekarang. Iya. Jadi setelah sampai di situ dorong lewat salah satu kampung. Itu kejadiannya dulu di Pulapang ini dulu dibilang Arbah, sekarang bilang tsunami kan. Nah, Arbah jadi semua sudah terpendam, jadi kampung itu dorong kasih nama Lebata. Tapi dorong lewat sampai turun antara Wowong dengan Atanila, 2 orang sementara hidup berteduh di situ. Dorong 2 orang hidup berteduh di situ, tapi kelihatannya di daerah situ tidak cocok dengan mereka. Jadi adik mau ini tanya, ini kita kalau keluar kemana lagi? Dia bilang kita arah ke timur saja. Akhirnya dorong keluar, dia tanya, jadi setelah kita sudah keluar ini kampung kita kasih nama apa? Itu adik yang tanya. Nah, adik yang tanya. Mau nih. Mau yang tanya. Nah, dia jawab, ini kampung kita kasih nama Beang. Jadi kasih nama Beang, terus dorong 2 belajar mulai putar arus bawah, dorong kiri kanan pergi datang. Dengan rakit saja. Dengan rakitin saja. Sampai arus bawah datang sudah di ujung Tanjung ini Nusa Utung ini. Arus bawah balik sampai di situ pas di salah satu kampung itu juga, tapi karena dorang tinggal mau usaha itu juga tidak cocok. Akhirnya dorang kembali lagi kampung itu juga tetap dikasih nama. Dia bilang ini jadi kita harus kasih dia punya nama. Nah, dia bilang tidak dalam teluk, jadi ini kampung nama kita kasih nama Beangonong. Itu yang di bagian sebelah. Di Beangonong itu. Di situ dulu baru mereka mulai menuju ke arah sana, arah barat. Setelah sampai di barat, pada saat itu sudah ketemu sosok seseorang, tapi dia itu raja lemah. Karena raja lemah ini pada waktu dia turun, itu dia langsung kasih dulu, kan dia orang bekas titip, pedang, anak panah dan lain-lain, jadi dia kasih. Jadi sementara mereka 2 bersaudara ini sampai di salah satu kampung nama itu Wolu, tiba-tiba anak panah langsung kena di kaki, dia cabut. Jadi sekarang ini Wolu itu juga mereka repong dengan Mau ini yang kasih nama juga. Jadi langsung dia cabut naik, dia lihat ini panah ini saya punya, saya yang kasih, kan ini barang tidak ada orang lain yang punya, saya punya. Jadi orang 2 ini berpikir-pikir, dia bilang ini waktu dulu saya kasih ini Raja Kalabona ini. Berarti dia ini atas kemauan sendiri atau suruhan. Jadi mereka 2 rakyat itu harus bawa sampai di dalam situ, dia sudah berdiri di pinggir pantai. Akhirnya dia panggil. Dengan catatan dia bilang dia sudah ada, jadi kesempatan kita coba kita protap tarik terus semua baking jangkar itu dorong buang lepas di dekat Pulau Rusa. Wolu sampai di Pulau Rusa. Kalau terjemah ke bahasa di sini bilang Nuha Ata. Setelah sampai di situ baru orang mulai area pelan-pelan bawa datang panggil dia langsung naik di dalam, dia bilang akan niru kita mama sini dulu. Jadi dia di muka menghadap ke sana.
Tapi waktu saat yang itu besi ini, orang kalau punya ada kayak besi ini, orang sudah taruh di dia punya tempat itu. Jadi ini api ini dorong pompa kipas terus, besi itu merah-merah. Nekatnya harus siksa sama dia ini. Siksa ini Raja Kalabona. Kenyataannya sampai di situ yang adik ini tarik pelan-pelan itu jangkat. Setelah dia nengok, dia lihat di darat, kampung musuh hilang. Dia lah. Ya Niro, ini kita mau kemana nih? Lu diam-diam, langsung dia buka dia punya tempat sendiri, dia langsung tabut di depan. Ini anak panah, ini siapa punya? Dia bilang, saya punya. Oh lu punya? Baru dia buka naik tempat. Lu punya ini yang panah. Barang orang lain saya kasih lu. Atas kemauan sendiri atau memang lu ini suruhan? Takut. Kalau lu tidak ngomong, besi yang sekarang kita bakar ini kita harus kita lempar. Dia bilang, kamu jangan siksa sama saya, biar kita turun di darat, nggak usah omong sesuatu. Jadi orang turun. Setelah turun sampai di darat, baru dia ngomong. Yang mensuruh bunuh dia ini, orang punya saudara sendiri tapi bungsu, saudara bungsu yang sekarang posisinya ada di Merica. Oh begitu. Jadi dia tidak tanya belum saudara sendiri. Jadi yang suruh bunuh ini tim orang yang suruh bunuh. Karena mereka ini bungsu, ingin mau puasa nih Rebon ini mau nih. Karena mereka bersaudara berapa nih? Waktu mereka tuh lari, lain ikut di lautan, lain ikut darat. Sedangkan dua orang bersaudara ini ikut darat. Karena dia pertahankan dia ke muka sampai di pulau bagian barat ini, sehingga dia anggap dia itu sulung. Dia anggap itu sulung. Toh. Jadi dia bilang, oh, kalau begitu sudah. Nah, dia bilang kalau begitu, nah bagaimana sekarang? Dia bilang, mau jangan bunuh sama saya. Ini tanah ini yang saya belah bagi dia. Dengan tanah yang di Wolu ini. Tanah di Wolu ini dia belah bagi dua, mulai dari Silela itu yang dia bagi dua sampai turun di pantai. Setelah sampai di dulu baru datang sampai di Merica, dia juga bertahan. Jadi mereka bikin perseratan. Kalau mau bilang mau sulung, nah kita mau buktikan. Jadi dorang buktikan itu, dorang susun, bilang harus susun kota nih. Kalau siapa yang ke muka selesai, berarti dia sulung. Kalau dia dari belakang bukan sulung. Jadi dua orang ini bersaudara ini, mereka itu kan dulu ya istilahnya orang planet toh. Jadi dorang mulai kerja. Jadi Rebong mau dengan Rebong ini setelah dorang lakukan itu belum sampai jam 10 malam sudah selesai semua. Sedangkan dari tim Munggurung ini kerja sampai jam matahari naik jam 8. Belum, dia hanya datang setengah. Nah itu yang dia punya bukti, taruh sampai sana. Baru keputusan bahwa saya ini sulung. Jadi walaupun binatang itu tipe model apa saja, kita bunuh tetap sahak makan kepala. Nah, akhirnya sisik yang ada itu, dia pun kulit itu yang ada taruh di Merica di Pulau Kande. Sedangkan yang... Oh jadi ini yang orang bilang pergi lihat ini. Sedangkan itu kita pun nenek moyang yang bawa datang. Itu dia punya sisik itu yang nanti kita pergi lihat taruh di sana di Pulau Kande, sedangkan dia punya perut halus dengan yang dia punya telur itu yang akhirnya jadi abah hidup itu dengan emas. Bawa datang di rumah lampu sana yang tadi nikah kete. Nah itu yang berada di sini. Tapi dua orang pun perjalanan itu, dia langsung orang telusuri. Terus sampai orang putar sampai di pantai selatan. Dengan rakit itu saja. Di pantai selatan terus orang dua berlabuh dia bikin titiparan segala macam ini. Habis dia bilang, kakak, aduh, kita kalau di sini saja siapa yang tahu kita. Sedangkan ini pulau ini masih kosong, belum ada orang. Dia bilang, ya itu dah. Bagaimana menurut ide adik bagaimana? Ya kalau menurut saya ini kita harus mendaki jadi naik di bukit yang sekarang. Bukit pada sana. Komawas di nama kakak. Ya, Komawas. Oh iya. Nah,
dia naik di bukit itu dulu, baru bertahun-tahunnya mereka di situ. Nah di kota Sigang ini sudah ada 3 orang sosok di sini, hanya mereka 3 orang. Ialah Itu siapa-siapa nah? itulah Awokala, Irangkala dengan Besere. Mereka ini 3 orang. Nah, sementara 3 orang jadi dorang ini lihat kok api. Jadi dulu itu kalau pakai dorang dari Sendang Laga itu pakai batu bara. Jadi kita nih kok makan minum model begini saja, itu barang itu apa kita pencuri. Jadi 3 orang ini dorang belajar aja hidup-hidupan itu naik berayap sampai naik di bukit itu dorang curi itu hanya sepotong api. Api ini kejar mereka mulai dari situ itu yang sampai datang di Tanjung ini dorang berenang sampai turun kolong batu di dasar itu api kejar. Akhirnya dorang potong turun di Sigang, baru keputusan. Dia bilang ini barang ini luar biasa. Jadi dengan satu catatan bahwa dia bilang saya harus bawa saya punya anak ini, anak perempuan ini harus naik ke negeri ini. Jadi Doi Sere ini dia punya Saudara perempuan. dia punya anak. Anak perempuan. Mereka bukan dia ini kan anak perempuan tunggal 1 biji bersaudara yang namanya Harimau. Dia bilang biar 1 biji ini tapi saya harus korban. Jadi dia korban. Orang bawa naik. Nama siapa ya kakak? Kalau Beloi. Kalau Beloi, iya. Jadi begitu naik sana langsung serahkan kasih, dia bilang ini yang sahabat tukar ini api, ini yang jadi mau punya istri. Dia pikir-pikir jadi dia terima setelah api itu dia serahkan sepotong, langsung orang ajak dia bilang kita harus turun di bawah, turun di kota Sigang sana. Dia bilang saya tidak mau turun, saya turun baru saya dan siapa yang bersaudara, saya dan siapa yang harus kumpul. Jadi yang tadi antar ini baru bater loh, ini dia pukul dada mana ada saudara laki. Kita 2 ini yang baku iper sampai kapan bumi ini hancur dunia ini kiamat. Berarti dong di sini sebelum dorong pergi di... Itu belum. Ini jadi setelah itu orang ajak dia langsung dia tanya begitu semua orang ya kalau Irangkala ini kan sambil menangis bilang mau ini yang kita punya kakak atau tidak, kita cari mau selama ini mau adik bah kita 2 orang paksa. Akhirnya orang turun posisi di kota Sigang itu mereka bilang orang saya ialah Rebong Tupong dengan ini apa ini Awokala Irangkala orang berteduh di situ. Adi mau nih. Orang berteduh di situ bertahun-tahun dulu, baru tiba-tiba muncul Majapahit. Yang muncul yang paling awal pertama itu kan Boro Amang ini datang bertahun-tahun. Setelah itu Bante ini sudah keluar bersama dia dengar ada suara-suara manusia ini ada di sana, tapi suaranya bahasa ini sama dengan di orang punya. Jadi dia takut, dia lari pulang, langsung beritahu kan dia bapak, bapak tadi ini saya pergi di sana, tapi ada orang ngomong suara-suara seperti kita punya ini, tapi bahasa bukan macam kita punya, bahasa ini seperti yang orang punya. Lagi orang hadir kan dia, ini datang mata-mata mau serang mau datang kejahatan suatu, berarti yang datang ada di situ. Saya ibu adik nama siapa? Saya punya adik itu barang orang. Betul tidak? Dia bilang betul. Itu sekarang ada di mana? Kita ada di sebelah sini, di Kalang Lelang sini. Jadi Kalang Lelang kata berapa kali Bagang kali itu. Bagang Lolong Bagang Lolong begitu. Setelah sampai di situ mereka ini sudah dari sana dorong sudah rancang dorong punya kode, jadi dorong pergi, dorong betul dorong ini ada dulu. Jadi ini Rebong itu tanya, kamu mau kemana di kembali? Kita mau ke ini, mau balik ke Jawa. Dia bilang kau pergi ke Jawa jauh-jauh buat apa? Nah ini Batu Doi langsung rancang meneng. Kalau Jawa itu dekat-dekat di sini saja. Jadi kita ke sana nanti baru kamu pergi di sana baru kamu lihat proses.
Akhirnya antar mereka datang sampai di Sigang. Setelah sampai di Sigang ke sini sana, baru dorong naik di bukit. Dorong naik di bukit dulu, baru batas mau coba lihat. Dia punya tipe sekarang ini kan seperti apa ini piring ya, mako dari Jawa. Kalau dia bentuk di sebelah itu seperti piring dari Cina. Begitu dia juga ngomong, karena Rebon Tupong ini orang ahli susun sejarah, orang ahli nyanyi, langsung dia langsung menyanyi. Nah, dia nyanyi itu bagaimana kakak nyanyi? Dia itu? punya menyanyinya itu karena dia awal posisi dari Kemowas, jadi dia menyanyi bilang Sigang, ini 3 orang ini, Sigang Kemowas, tapak tanah dari piring Sina. Lewo piring Sina, Mako Jawa, tanah Mako Jawa. Tanah Mako Jawa mau orang berbal mau. Barang. Kalau kita cerita ini bahaya besar. Tapi namanya tutur sejarah, tetap kita harus cerita apapun yang terjadi. Kalau ada yang ditanya kita sangat berhati dia tidak apa-apa. Jadi berarti baru muncul yang kemudian lagi yang menyusul itu Kelameang. Nah, Kelameang ini yang dia punya keturunan itu datang dari dia punya keturunan itu yang Marga Bara yang ada. Itu yang tadi dia pun cucu Banika tadi yang kita punya ini Marga Bara yang ada sampai muncul yang keempat itu baru Ulang Kitang itu yang dia punya keturunan yang kakak Gusti Bagong yang di Kupang kepala RRI dulu. Kepala RRI orang kita tahu almarhum. Nah, itu lagi itu dulu baru mereka mulai Pantas kakak itu yang dia anak dia kasih nama itu Ulang Kitang. Jadi semua orang yang dorang cerita sini barang wakul itu kita harus cerita secara terus terang, jangan karena kamu datang manipulasi halal itu untuk jadi kampung modal untuk menghilangkan kelihatannya sekarang seperti itu. Nah, itu mulai dari itu baru dia sudah pergi jadi Pulau Belo itu mulai dia punya anak. Dia punya anak yang paling pertama itu yang melahirkan kembali panggil itu nama Tupong. Nah, Tupong itu melahirkan Tua dengan Tupong. Melahirkan Tua dulu baru Tua lahir panggil itu Tupong dengan Tua lahir Tupong lagi. Baru Tupong itu yang lahir turun itu baru panggil lagi nama terakhir itu Tua dengan Tupong. Nah, Tupong ini baru dia punya keturunan sampai turun terakhir di Mama. Jadi Tupong itu dia punya persuntingkan dengan Kapitan Munasili, Kapitan Petor. Dia punya istri perempuan yaitu nama Bembako, dia asal di Ternate, tapi keturunan cucu dari Pulau Belo itu. Dari Pulau Belo, jadi mereka ini ada 5 orang. Jadi Beng, Inawai, Todo, Ata dengan Abola. Jadi Abola ini ada di Merahing. Kalau Ata ada di Ternate di bagian sebelah di Ketelas itu, sedangkan yang dari Todo di Ternate Kampung Besar. Nah, Bembako ini dia dipersunting dengan Raja ini Kapitan Munasili, itu yang Kapitan Petor. Tapi yang jelasnya Kapitan Petor ini orang Umaaring asli, yang dia punya marga yang sekarang dorang itu yang dorang punya saudara perempuan satu biji itu yang naik tukar api baru turun. Nah, setelah itu dia persuntingkan anak perempuan yang paling sulung nama Hulu. Nah, itu baru almarhum nenek kita ini kawin. Nah, kawin dulu baru lahir itu mama besar Mama Beng yang paling sulung, dia kawin di Tuabang, Bantar Timur, baru ikut Paman Geleng kawin di Baranusa, ikut Mama, baru ikut Mamung baru ikut itu Mamlendo dulu baru ikut itu Mama. Bes dengan Mama punya Mama, paling bungsu. Itu yang paling bungsu. Laki-laki satu di Bangka, Paman. Iya, Paman Umar di Bangka. Dan setelah itu 2 orang itu sudah kembali lagi ke Munasili. Nah, ini baru pertikaian antara mata kail ini. Adik Lintaka. Mau dengan Rebong. Jadi Mau ini dia pinjam ini mata kail, pergi pancing. Setelah pancing, pergi putus. Nah, sekarang pulang balik, kakak ini nuntut mati-mati. Kakak nuntut ini mati-mati harus kembali dia mau pakai daya apa? Itu kakak
mau yang pinjam itu Korea bang. Tidak mau nih adik dia. Mau yang dia yang pinjam. Ya. Dia yang pinjam bapak. Akhirnya begitu dia tuntut terus, ada burung yang biasa nama apa kita punya bahasa daerah sini bilang kolong kuka. Nah, ini yang dia yang bersuara, tapi begitu dia punya mama bilang orang suara itu, nah, dia bilang dia suara itu pakai bahasa itu. Dia bilang maupun mata kali itu ada di posisi Tanjung sana. Jadi nanti mau pergi sesuatu kalau burung ada banyak-banyak di situ. Di situlah mau punya tempat di situ mata kali. Dia itu samudaya bagaimana? Dia bilang sampai ke mau tinggal mau berangkat. Jadi pas arus balik dia sorong sampai pas. Siapa yang suruh dia pergi kakak? Dia dorong pemama. Dia sorong pergi ini mengklub ini kesuruh. Dia Sorong sampai. suruh Suruh sampai di Tanjung Kumbang yang batu itu. Mulut Kumbang. Mulut Kumbang tuh. Pas Nanti di mau batu. berfoto di situ juga. Setelah Dalam batu perjalanan juga saya ambil gambar. batu berlabuh itu yang mulut kecil itu mau masuk dari itu ada batu berlabuh ke tempat arus. Nah sampai di situ dia lihat burung hamba itu datang banyak. Dia bilang tadi ini ngomong ini dia ini. Tapi ini dan cara apa? Jadi dia lompat. Dia nekat langsung begitu dia juga lompat turun kampung besar. Di atas ini pohon asam begini ya kakak? Ya dia turun langsung dia duduk di atas pohon asam, di bawah itu perigi. Di bawah pohon asamnya ada perigi. Perigi, jadi di situ orang datang timba air. Orang lihat bayangan ini manusia di dalam air. Jadi orang dia lihat begitu, orang timba itu air kasih kering tidak ada orang. Dia juga tetap lihat begitu. Air itu mulai tergenang penuh. Selam turun ini hanya dorong pudai saja yang kena batu raba-raba pergi di kosong. Jadi dia juga rasa tingkahnya seperti itu, jadi dia tertawa. Begitu dorong angkat mata dia. Tapi langsung dia dorong panggil saja. Ama mau nih orang besar mau bisa bantu kita atau tidak? Dia bilang maksudnya bantu apa? Dia bilang kita punya raja ini dia sakit tapi makan minum tidak bisa telan bagaimana? Lehernya sakit. Dia dalam hati. Ini ikan layar ini yang besar ini. Nah, ini jadi tadi yang dia makan saya punya mata kali ini. Ini yang ada kail dia punya insan ini lain juga. Jadi dia bilang bisa, tapi nanti saya turun kamu bunuh sama saya. Orang bilang tidak. Kita tidak bunuh. Yang pentingnya selamat itu kita punya raja. Jadi dorang siap di situ ada tanaman hias. Ada tanaman hias, itu yang dipanggil bunga meniru. Tapi sesungguhnya bunga itu bunga keladi. Jadi di situ dong panggil ayam emas, ayam berkat itu emas juga dengan perempuan yang dari Haring itu perempuan paling cantik. Itu perempuan dia nama Eko Sari. Jadi pada saat itu mau kasih dia tapi dia tidak mau. Jadi sementara itu dia sudah kalau begitu kamu semua keluar. Saya sendiri kosong kali ini kampus saya yang sendiri masuk dia tutup pintu habis baru dia buka pelan-pelan dia sorong dia pun tangan turun pas dia punya insan ini dia bisa satu mata kali. Nah, jadi dia ini sudah tahu memang. Jadi pada waktu dia tahu mata kali jadi ada pohon asam dia lengkung begini ini karena orang sudah ada pedang apa segala macam memang jadi dia sudah bikin model mata kali sudah bikin habis dia bungkus isi dia satu. Jadi setelah itu dia cabut itu keluar habis terus dia sembunyi mata kail. Sembunyi mata kail mati baru dibawa keluar kok dia bilang dia peracun yang ini. Itu kayu yang dia ini kayu yang dia tunjuk ini yang dia punya racun ini yang sampai apa ini dia tidak bisa makan tidak bisa minum tapi dia sudah sehat. Jadi dia jawab bilang kalau sehat begitu bagaimana mau suka yang mana ini? Dia jawab bilang saya tidak suka tapi dia tuntut itu yang bunga sebenarnya bunga itu tidak ada arti sebenarnya tapi dia bilang tidak ini yang saya harus bawa jadi bukti. Sedangkan ini perempuan ini Eko Sari itu orang cantik sekali tapi dia tidak mau dia tetap itu hanya bunga itu yang dia bawa naik. Dibawa dari dasar naik itu jadi bukti. Jadi dia kembali naik terus dia bawa itu apa ini mata kail kembali datang serahkan kasih di apa itu di dia punya kakak. Nah
Nah, salah satu kejadiannya sebenarnya dia tidak keluar. Nah, di kakak ini dia piara binatang yang berbahasa besar dulu, sapi, kerbau. Nah, tapi tidak tahu iris. Nah, ini dia yang tahu iris. Nah, sementara karena tahu iris inilah dia punya apa tuh tuak ini, dia sudah iris turun taruh di bambu, bertaruh di pohon, terus daun lontar yang kering ini tutup. Nah, dia punya sapi itu begitu datang dia datang langsung injak itu daun, injak dan bambu dan tuak itu langsung dia tuntut paling. Mau punya mata kail saja saya upaya sampai jadi motor dia sambil dia menangis bilang itu saya tidak tahu banjir tidak tahu iris ini begitu. Oh itu nah sudah jadi bisa. Terus itu bunga itu yang dia tanam lagi. Dia tanam lagi. Baru. Bunga ini yang sekarang bunga apa nih? Keladi ini yang sekarang. Nah, itu yang dikasih nama dengan doran itu bunga pusu. Surebong itu. Tidak itu yang doran bunga Bali itu. Dan sebenarnya bunga keladi kan bahasa orang tua dulu. Oh. Kalau pusu rebong itu Pak orang pakai bahasa Arab itu sudah versi dari mau punya. Oh, versi dari. Nah, itu pusu, itu puho. Rebong itu dia punya bunga. Itu. Oh. Jadi tapi kita punya waktu itu sebenarnya namanya bunga Bali. Ya, bunga Bali. Bunga Bali ini mau bunga. Mau bunga. Kalau sudah rumah pusu rebong itu pakai suku nama. Kalau di sini pakai bahasa itu puho. Dalam puho ini. Orang di sana tuh pusu. Nah, dia rebong itu dia punya bunga. Nah, itu suku. Nah, itu yang dia kembali ke Alor, langsung dia menepati di bawah Tanjung situ. Bertahun-tahun begitu baru dia dari Unas Eldor sudah Meseli baru pandang mata pergi dia ini asap, dia bilang asap tidak ada orang lain di sini. Asap ini kita punya moyang kita yang mendatangkan api ini tidak ada orang lain. Nah di situ dia tahu bilang itu dia punya adik. Jadi menyusul. Rebong menyusul ini pergi dia lihat betul. Akhirnya saat itu mau tengah malam diajak lego-lego sampai terakhir matahari mau terbit dulu baru hanya dua nyanyi itu muncul baru orang dua baku tahu bahwa mereka dua bersaudara. Yang pertama tuh adik yang menyanyi, kok kakak? Ya adik. Dia menyanyi. Nah, dia kan ini tidak kakak yang menyanyi, kakak yang menyanyi. Karena kakak yang menyanyi inilah dia bilang Rebong dia kan datang ajak sama dia sudah tahu toh datang ajak sama dia tidak mau jadi dia bilang Rebong kali saka pui mau bermau oneng gesing ataduli baru roleta ataduli dia sudah tahu persis sampai karena itu langsung adik ini sambut belokola waktu rapang itu mau dailodo oh salaka betul dia selaka itu berjelas bahwa dia punya adik tapi dia langsung dorong baku aja bilang pulang dia tidak mau. Dia bilang sudah kakak, saya biar di sini. Jadi waktu maksudnya dia punya nyanyi itu, saya pergi dulu baru mau balik dari mana saya pergi di gunung atau di mana saya kembali, saya tidak akan pulang. Nah itu yang dorang berteduh di Alor, tapi marganya tetap hanya lain ikut di nenek, lain ikut di moyang, lain ikut bapak. Jadi contoh di Alor itu Tupong, ada yang Abdullah, ada Amahala. Kalau dia datang macam di Baranusa sini hanya Tupong, apa dengan Gali, Todo dan lain-lain. Kalau di Alor Timur itu Dolu, Ratu, apa dengan mereka apa Magang Seli, Ilu. Nah, kalau dari adik yang bungsu di Maricas sana itu mulai dari Gorang, Manapa, Taba, Tupong, itu yang paling bungsu terakhir mereka. Jadi mereka bersaudara. Nah ini dorong berteduh sampai selama ini. Jadi mereka datang di sini kita punya keturunan dari Rebong punya turun sampai terakhir itu dia punya sulung karena dorang sudah angkat ini orang raja tuh angkat di sana. Cuma kita ngomong kita konversi kalau kita ngomong singgung dari sini bukan berbahaya juga tapi artinya kurang bagus. Jadi kalau untuk kampung ini Bandar Desa Besar ini sebenarnya tidak ada orang lain. Ini dua sosok ini yang punya karena waktu dulu itu kosong. Jadi kampung ini sebenarnya dia punya nama itu Baranusa. Baranusa ini pulau ini bukan nama pantai.
karena pantar ini setelah ini kalau beliau di sana dia rancang dia bahasa sampai sana ada orang Anyam itu tempat kita punya bilang orang. Jadi waktu orang barat dulu datang tanya bilang ini buat apa dan dia bilang pantar. Dan sesungguhnya terjemahkan bahasa itu Anyam ini barang dia ngomong pantar itu orang. Tapi sesungguhnya pulau ini nampak Nusa Barat itu api, Nusa itu pulau api, tidak ada orang lain yang punya api terkecuali ini Rebong dengan Mau. Ada orang lain. Sampai sudah sampai di sini, yang orang Majapahit yang orang sudah terima itu, karena orang sudah tahu tulis, tahu baca, orang sudah pintar memang dari Jawa. Jadi terpaksa mereka kesepakatan. Cuma ini Besere bilang saya ini Raja Tubal punya saya, tapi saya punya tanah, saya berbatas dengan ini berbatas dengan Kaimori. Cuma saya pentahanan di sempit. Jadi saya coba saya dekat ke Raja Besar Raja ini. Maju pergi minta, tapi raja ini dia jawab bisa. Kamu kalau punya minta, kamu dua minta dia, saya bisa kasih. Tapi kalau gade sebentar ya. Sampai di situ dia pakai nyanyi itu. Aku bilang kalah ya boleh dan mana itu pakai masa di sini. Dan dua orang ini memang saya minta dari orang Jawa untuk maju di kursi. Jadi raja. Tapi waktu pinjam ke orang itu bilang hanya gade. Sehingga salah satu contoh orang itu tinggal di sini, orang tuntut dan raja harus kembali sampai orang mati sampai di titik. Jadi datang sampai di raja itu, mereka punya anak perempuan yang sebelum nama Wellington. Wellington ini baru kita punya moyang bapak itu dia punya. Kalian tadi. Bapak, ulang kaki dong, Pak. Mama itu yang dia punya tentu satu tanah yang ada di sini. Jadi ini hanya versi sebatas kita punya. Cuma ini barang ini kita kalau cerita panjang dan menyangkut air antar suku. Bersihlah begitu saja. Hanya kita punya sampai di sini. Jadi sekian sampai di sini kita punya sudah sampai di sini. Baik, terima kasih sekian. Mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa bicara lebih banyak untuk Karena ini kita punya turunan pas sudah sampai di sini. turunan dari Rebon dan Mau itu cukup sampai di sini. Mungkin kita akan lanjut di lain waktu lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Berita Pedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.